Hi guys, welcome back to my channel. Day 28, One Day, One Knowledge. Hari ini aku bakal share sama teman-teman semua masih tentang seputar public speaking hari ini. Bukan hanya komunikasi, tapi tentang public speaking. Jadi, siang tadi nih, aku habis ngikutin satu webinar public speaking dari salah satu kayak platform gitu atau sebuah instansi lah ya yang berbasic course online gitu. Nah, kebenaran kelas itu gratis dan aku coba untuk ikut di situ karena pengen coba deh, siapa tahu ada tambahan-tambahan materi baru atau ada tentang knowledge baru yang aku dapatkan. Nah, mungkin selama ini aku banyak banget ya sharing sama teman-teman semua tentang hal yang gimana sih caranya kita itu bisa ngomong di depan banyak orang kayak gitu. Tapi satu hal ini yang mungkin jarang banget aku bahas. Kenapa sih orang itu jadi takut untuk ngomong di depan orang banyak gitu? Kenapa sih orang tuh bisa takut dengan public speaking gitu? Nah, kayaknya setelah aku ikut materi hari ini, oh ini menarik aku bahas. Karena ternyata satu hal ini tuh sering ke skip sama aku ketika aku membahas tentang masalah public speaking. Nah, ternyata teman-teman, penyebab utama orang itu takut untuk berpublic speaking itu adalah karena mereka takut akan sebuah respon yang akan didapatkan sama mereka setelah mereka ngomong. Mungkin tiba-tiba mereka udah overthinking duluan karena takut belibet, takut salah sebut, takut banyakkan filler word dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ya itu hal yang sangat-sangat sebetulnya sudah hal yang sangat-sangat lumrah ya, sudah bukan hal yang tabu lagi. Banyak dari kita tuh takut akan respon orang lain. Kita nih takut dikritik. Mungkin basic dari semua dari kita adalah takut dikritik gitu. Nah, tapi karena kita ini terlalu mewajarkan perbuatan itu, sampailah kita takut untuk berpublic speaking atau ngomong di depan orang banyak. Takut untuk tampil, takut untuk tumbuh, takut untuk muncul gitu. Nah, penyebabnya adalah yaitu tadi. Jadi kita takut untuk berpublic speaking, makanya tiba-tiba kita nyuruh orang lain seperti itu. Nah, tanpa kita sadari, setelah kita melazimkan itu, setelah kita mewajarkan perbuatan kita, yang ada dalam diri kita adalah satu, kita jadi orang pemalu, kita jadi orang yang takut untuk mengambil challenge yang baru, takut untuk melakukan hal yang harusnya aku dapetin gitu. Nah, makanya kita nggak dapetin semua itu. Jadi penyebab utamanya adalah karena kita terlalu melazimkan satu hal yang kita nilai kayak, waduh, ya udah deh orang lain aja, gitu. Sedangkan orang lain yang bisa mendapatkan privilege yang luar biasa yang seharusnya kita bisa dapatkan, tapi kita takut kayak gitu. Nah, ada satu quote yang aku dapetin dari seminar tadi. Katanya kayak gini, public speaking itu adalah seni dalam berbicara kayak gitu. Nah, sedangkan ide terbaik yang ada di dunia ini, kemampuan, keilmuan, pengetahuan yang kita miliki di dunia ini, itu tidak akan bisa berguna kalau tidak dikomunikasikan. Maksudnya itu apa? Ya kita tuh rugi banget kalau kita punya skill, kita punya kemampuan, kita punya pengetahuan, kita punya knowledge, kita punya basic di satu hal tertentu. Katakanlah bukan hanya public speaking deh. Kita tentang masalah misalkan membuat satu hal. Contoh, kita bisa ngelukis, kita bisa berbahasa, mungkin kita bisa coding atau apapun itu. Ini akan jadi sia-sia kalau misalnya cuma kita yang tahu, gitu loh. Nggak akan bisa jadi duit, nggak akan bisa jadi cuan, nggak akan bisa bermanfaat kalau tidak dikomunikasikan. Nah, makanya percuma kita nih ahli sejarah. Oh, aku tahu nih sejarah ini, aku tahu sejarah itu. Tapi percuma kalau cuma kamu yang tahu, gitu loh. Nggak akan bisa jadi cuan kalau kamu nggak mengajarkan sama orang lain. Kamu bisa buka privat, kamu bisa buka les, gitu. Tapi syaratnya cuma satu. Mau nggak kitanya untuk bisa mengkomunikasikan itu? Mau nggak kita? Bisa nggak kita untuk mengkomunikasikan itu, menyampaikan itu? Komunikasi ini kan alat ya. Public speaking ini alat, gitu loh. Alat penyampai informasi, gitu loh.
Nah, makanya kita harus kuasai dulu alat ini biar apa yang kita punya ini bisa bermanfaat. Kita punya uang, tapi kita bingung gimana cara muterin uangnya. Nah, biar uang ini bisa dapat berkali-kali lipat, apa yang bisa kita lakukan? Bisnis, jualan, dagang, ya kan? Tapi harus kita paham dulu nih sistemnya gimana, sistem dagang tuh gimana cara buka misalkan di Shopee, di platform yang lain, itu kan baru kita tahu. Sama, kita biar bisa ilmu ini bermanfaat, ya, kemampuan kita bisa bermanfaat, kemampuan kita itu bisa banyak orang lain bisa merasakannya. Caranya kita harus tahu gimana cara mengkomunikasikannya, bagaimana cara ngajarinnya ke orang. Salah satunya adalah belajar tentang public speaking. So, biar ilmu kita, kemampuan kita, pengetahuan kita nggak sia-sia, belajarlah cara berkomunikasi yang lebih baik lagi. Agar apa yang kita punya nggak cuma kita yang merasakan. So, ilmu itu bermanfaat kalau kita bisa bagikan kepada orang sekitar kita. Maybe enough. Thank you for your watching this video and bye-bye.